kita akan mulai saja. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Suka Karunia Arta, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Buleleng, Bali, dari SMP Negeri 6 Singaraja. Video ini adalah tugas dari aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik. Tentunya supervisi akademik ada 3. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua adalah observasi, yang ketiga adalah pasca observasi. Video kali ini saya akan melakukan pra-observasi bersama rekan saya adalah Agus Surya, guru seni budaya kelas 8. Tidak berlama-lama, kita langsung saja melakukan pra-observasi kepada Agus Surya. Gimana kabarnya Agus Surya? Senggaru baik Pak. Baik Pak, seperti yang sudah kita agendakan bersama bahwa besok Bapak akan saya supervisi di kelas. Apakah Bapak sudah mempersiapkan segala sesuatunya? Senggaru sudah Pak. Ya baik, karena sudah mempersiapkan sesuatunya, saya akan sedikit bertanya kepada Bapak. Yang pertama, kira-kira yang ingin dicapai dalam pembelajaran besok apa Pak ya? Mungkin dengan ada 3 tujuan pembelajaran dengan alokasi waktu 3 jam. Ya. Yang pertama ada peserta didik mampu mengidentifikasi setiap jenis gambar poster. Yang kedua ada peserta didik mampu mengidentifikasi karakter gambar poster. Ya. Yang ketiga ada peserta didik mampu merancang dan membuat gambar poster. Ya, berarti nanti tujuan dari yang ingin dicapai Bapak besok saya supervisi adalah mengidentifikasi poster, kemudian mengetahui jenis-jenis poster oleh siswanya, kemudian merancang poster tentunya oleh siswa, begitu Pak ya. Ya, tentunya dari 3 tujuan ini, kira-kira yang ingin Bapak kembangkan yang mana Pak? Saya ingin mengembangkan siswa itu mampu mengetahui jenis-jenis gambar poster. Siswa mampu membuat gambar poster yang menarik dengan komposisi warna, bentuk, dari tulisan yang yang jelas, jelas kebaca, dan mampu memberikan informasi kepada masyarakat ketika siswa tersebut membuat poster. Ya, berarti nanti Bapak yang ingin Bapak, tujuan yang ingin Bapak kembangkan adalah siswa mampu memberikan informasi yang tepat kepada halayak ramai dalam poster, begitu Pak ya. Pertama sekali dari tujuan yang Bapak ingin lakukan pembelajaran besok. Untuk mencapainya sekali lagi apa yang Pak lakukan kira-kira? Untuk mencapai ada strategi yang saya buat. Yang pertama yaitu memberikan contoh jenis-jenis poster terhadap siswa. Memberikan contoh, terus memberikan video kepada siswa, dan siswa itu mengamati proses pembuatan poster sesuai dengan langkah-langkah agar siswa tersebut mengerti setiap langkah-langkah dalam pembuatan poster. Dan ada strategi yang ketiga yaitu memberikan umpan balik kepada siswa apabila siswa belum mampu mengerti tentang teknik gambar poster. Oh, bagus sekali strategi yang Bapak lakukan besok ya. Yang pertama adalah memberikan contoh, kemudian memberikan video sesuai dengan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh siswa dalam pembuatan poster, kemudian memberikan umpan balik yang artinya Bapak besok apabila ada siswanya kesulitan dalam membuat poster, Bapak datangi atau beri contoh langsung terhadap mereka, begitu Pak ya. Ya, bagus sekali strategi yang Bapak akan lakukan besok. Tentunya dalam strategi tersebut pasti ada kendala-kendala seperti alat atau kan ini saya lihat poster yang Bapak buat adalah poster digital dan poster manual. Tentunya pasti mengakses internet. Mungkin ada kendala yang Bapak pikirkan, mungkin apa kira-kira? Mungkin kendala yang pertama yaitu terkena sinyal. Ini baru dari bayangan saya saja. Kendala sinyal ketika dalam pembuatan poster digital. Karena pada saat pembuatan poster digital itu saya itu harus mengakses menggunakan internet, mengakses aplikasi menggunakan internet. Terus dari pembuatan poster manual itu mungkin siswa itu lupa membawa alat atau gimana ketika saya sudah suruh membawa alat seperti membawa kuas,
krayon Ya. atau alat sebagainya, itu siswa kebanyakan yang lupa. Ada juga yang siswa hanya membawa krayon atau hanya membawa kuas saja. Dari itu siswa kan tidak mungkin bisa bekerja gitu. Berarti kendalanya yang Bapak akan kira-kira Bapak pikirkan untuk saat ini mungkin terkendala sinyal, karena kita akan Bapak akan membuat pembelajaran tentang digital poster. Kemudian segi alat, kemungkinan siswa lupa dalam membawa alat tersebut. Nah, dari kendala tersebut mungkin gimana Bapak mengatasi dari kendala tersebut? Langkah-langkah apa yang Bapak akan lakukan kira-kira? Mungkin langkah-langkah yang pertama dari pembuatan poster secara digital, mungkin saya akan menyiapkan terlebih dahulu sehari sebelum mengajar, mencoba sinyal di kelas terlebih dahulu, ya melakukan gladi bersih lah sebelum mengajar, lebih menyiapkan diri untuk mengajar saat pembuatan poster secara digital. Mungkin cara mengatasi siswa agar membawa alat tuh, saya akan mengingatkan kembali siswanya di lewat WA group atau memberikan informasi sehari sebelum belajar lagi, supaya siswa itu teringat kembali untuk membawa alat untuk kegiatan pembuatan poster besok atau kegiatan belajar mengajar untuk besok. Wow, menarik sekali ya Pak ya, dari kendala sehingga strategi yang Bapak ingin lakukan besok untuk proses pembelajaran atau observasi kelasnya Bapak sudah menemukan langsung gitu Pak ya. Dari kendala pertama adalah internet, Bapak pikirkan bahwa nanti kendala internet, tapi Bapak sudah memikirkan gimana sih strategi yang Bapak lakukan besok agar tidak internet itu putus atau hilang gitu Pak ya, sehingga Bapak melakukan gladi. Kemudian dari segi siswa tidak membawa alat, Bapak juga sudah memberikan informasi terus ke WA group secara langsung maupun secara online. Wah, menarik sekali Pak. Dari strategi yang Bapak sudah lakukan, semoga besok Bapak saya observasi di kelas, Bapak bisa memberikan perannya sebagai guru sehingga siswa itu mampu menyerap apa yang Bapak ingin Bapak berikan kepada siswa, tentunya dalam pembelajaran poster gitu Pak. Ya, sebelum saya akhiri dari pertemuan ini, apa sih yang Bapak dapatkan, mungkin Bapak sampaikan lagi? Mungkin dari pertemuan ini dari praobservasi ini sangat penting bagi guru-guru yang akan diobservasi, karena harus ada persiapan yang akan dilakukan. Jika tidak ada praobservasi ini, tidak ada persiapan, sehingga dalam kegiatan belajar mengajar itu kurang maksimal. Secara tidak langsung saya lebih siap dalam kegiatan mengajar, dan juga saya sebagai guru harus termotivasi dalam proses belajar mengajar. Ya, berarti sudah sangat penting sekali ya untuk supervisi akademik ini bagi Bapak ya. Jadi tentunya yang Bapak bilang adalah motivasi dalam diri Bapak tumbuh apabila ada observasi di kelas. Ya, terima kasih Bapak. Semoga besok semuanya sukses. Dari kita akan observasi di kelas, saya akan mempersamai Bapak besok. Ya kalau begitu saya tutup ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Berdiri. Katurang panganjali umat. Om Swastiastu. Katurang guru puja. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namah. Siap semua? Siap. Di sini Bapak akan mengajar hari ini pelajaran budaya. Bagaimana kabar kalian? Baik.
Tadi pelajaran apa? Oh ya, di sini Bapak akan mengajarkan materi konser. Sebelum itu ada yang tidak sekolah? Ada. Apa? Komang Lili Sinjasari. Satu orang? Iya. Kenapa ya? Alhamdulillah. Jadi satu orang yang nggak sekolah ya? Iya, Pak. Sebelum masuk ke pembelajaran, kalian tahu apa itu poster? Coba kamu. Poster adalah suatu karya berupa gambar dan tulisan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada pembaca. Ada yang lain lagi? Ada. Kalian tahu nggak apa namanya baliho yang ada di jalan-jalan? Tahu. Ada yang apa namanya? Kalau setiap mau pemilihan atau mau pencoblosan ke pemilu pasti kan kalian lihat itu termasuk contoh poster. Jadi kita akan mempelajari materi poster kali ini. Sebelum itu kalian harus tahu apa namanya peta konsep dalam pembuatan poster. Yang pertama, sebelum kalian membuat poster itu harus tahu unsur-unsur dasar seni rupa. Kalian harus tahu unsur-unsur sebelum menggambar. Yang kedua, ada mengenal konsep dasar poster. Kalian harus tahu apa namanya konsep dasar poster, baru kalian bisa membuat poster. Dan yang ketiga ada prosedur dalam yang pertama yaitu unsur dasar seni rupa. Sebelum kalian menggambar poster, kalian harus mengetahui unsur-unsur dasar seni rupanya. Ada yang tahu apa itu unsur-unsur dasar seni rupa? Ya, coba yang di belakang. Unsur-unsur dasar seni rupa itu ada titik, garis, bidang, bentuk, tekstur, dan warna. Ya, jadi itulah. Jadi unsur-unsur dasar seni rupa itu yang pertama itu titik. Titik ini merupakan unsur paling dasar dalam seni rupa. Yang kedua ada garis. Garis ini bisa terbentuk karena adanya titik. Misalnya ini kan titik pertama, titik satu. Ini ada titik dua. Jika dihubungkan maka akan menjadi garis. Karena tadi Bapak sudah jelaskan pengertian poster, jenis-jenis poster, dan kalian juga sudah mengerti kan? Jadi sekarang kita akan praktek membuat poster. Kalian bisa membuat secara manual maupun digital. Karena Bapak kemarin sudah suruh kan membawa alat-alat dan bahannya. Ini Bapak berikan contoh poster secara digital. Ini poster ini bisa juga dibuat secara manual. Cara kalian bisa meniru ini aja. Tapi kalian sekarang buat sekreasi kalian biar poster itu menarik. Nah, sekarang kalian silakan duduk berkelompok. Kita cari kelompoknya masing-masing. Apa yang kalian gunakan dalam pembuatan poster? Kita memakai teknik manual, Pak, dan juga temanya ini kita memakai kebudayaan Nusantara. Pensil warna, Pak. Kita pakai pensil warna sebagai media warna. Ya, sudah bagus. Silakan dilanjutkan lagi ya. Oke, baik, Pak. Ini sudah selesai. Sudah, Pak. Ini pakai teknik apa nih? Saya menggunakan teknik digital. Menggunakan aplikasi? Aplikasi Canva, Pak. Kalian mengambil tema apa dalam poster? Saya di sini mengambil tema kesehatan mental. Ya, silakan dilanjutkan lagi, sudah bagus. Baik anak-anak, kalian sudah selesai membuat poster? Sudah semua ya? Jadi ada yang siap untuk presentasi? Sekarang silakan kalian presentasikan hasil karya-karya kalian di depan agar teman-teman kalian tahu bagaimana hasil karya kalian. Saya coba kelompok yang di depan, ya Pak. Baik, selamat siang. Hari ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan
Lasmi Widiatari hari ini akan memimpin presentasi kami hari ini. Perkenalkan, nama saya Poma Yunita Tapiana, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Gede Bini Semas Darmiase, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Ketua dari SMNA, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya dari Indonesia, nomor absen 7. Baik, sebelumnya teman saya akan menjelaskan tentang tema poster hari ini yang kami buat. Baik, untuk temanya tentang pola hidup sehat. Dan di sini kami menggambar poster dengan teknik digital, Yaitu dengan menggunakan aplikasi yang bernama Canva. Tujuan saya membuat poster dengan tema pola hidup sehat ini yaitu untuk mengingatkan kembali kepada kita selaku masyarakat yang rasanya sangat-sangat sedikit pelaksanaan hidup sehat di kehidupan sehari-hari. Oleh itu saya akan mengingatkan kembali untuk melakukan pola hidup sehat. Lalu terdapat kendala atau kesulitan dalam membuat poster digital tersebut. Yang pertama yaitu kesulitan dalam mengukur elemen yang ada di aplikasi Canva karena menggunakan tangan. Baik, sekian. Apa ada pertanyaan? Baik, silakan. Pertanyaan saya adalah di sini kelompok Anda sudah membuat mengenai poster pola hidup sehat. Lantas apa saja langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk memulai kehidupan yang sehat? Terima kasih. Baik, sesuai dengan poster yang sudah kami buat, pola hidup sehat dapat diterapkan dengan yang pertama yaitu perbanyak makan buah dan sayur. Kedua, cek kesehatan secara rutin. Ketiga, tidak merokok. Yang keempat, rajin olahraga. Yang kelima, dan kelola stres. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kelompok kami izin undur diri. Sekian, terima kasih atas perhatian. Saya tutup dengan pernyataan. Baik, terima kasih anak-anak. Tadi sudah selesai presentasi, kalian sudah mendengarkan pelajaran hari ini, mulai dari Bapak memaparkan materi sampai kalian praktik pembuatan poster. Dari Bapak lihat, kalian juga sudah bisa membuat poster secara digital maupun manual. Kalian sudah bagus-bagus, tinggal meningkatkan lagi untuk untuk kedepannya. Untuk materi hari ini ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Kalau tidak, silakan belajar di rumah, tingkatkan lagi kreativitas kalian dalam membuat poster atau untuk kegiatan belajar kalian. Sampai ketemu untuk minggu depan untuk materi selanjutnya. Berdiri. Satu orang para mesanti. Om Santi 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 Om. Selamat siang Pak Surya. Selamat siang, Bapak. Bagaimana kabarnya? Baik, semuanya sehat, Bapak. Sehat. Di sini saya minta waktunya sedikit. Kemarin Bapak sudah saya lihat di kelas, observasi dalam kelas yang dimana sekarang saya akan meng-coaching Bapak gimana pendapatnya nanti ke depannya untuk observasi selanjutnya. Untuk yang pertama, sebenarnya harapan apa sih yang Bapak ingin dapatkan dari obrolan ini? Mungkin saya mengharapkan adanya perbaikan-perbaikan mengajar dan dari pengamat setelah melakukan observasi serta masukan-masukan dari Bapak dalam proses pada saat saya mengajar. Begitu, berarti ingin masukan-masukan apa yang ingin Bapak nanti kembangkan untuk proses dalam belajar mengajar begitu Pak ya. Gimana perasaan Bapak waktu saya observasi? Rasanya sih lebih lega pada saat mengajar itu karena saya tuh lebih siap, lebih ada persiapan sebelum mengajar. Tanpa adanya persiapan mungkin seperti kegiatan mengajar sebelumnya tanpa ada persiapan. Selain itu ada rasa grogi juga karena diobservasi oleh Bapak, nggak seperti mengajar biasa karena tidak diobservasi oleh Bapak. Berarti perasaan Bapak sebenarnya dalam mengajar kalau tidak diobservasi itu biasa saja ya. Cuma karena ada saya sedikit grogi, itu sih semua manusia kayak seperti itu Pak.
Tapi saya lihat sih sudah termasuk Bapak dalam proses mengajar itu sudah sesuai. Mungkin dan strategi apa yang Bapak gunakan apabila sudah berjalan dengan lancar? Mungkin strategi yang dilaksanakan itu sudah, namun ada sesuatu yang tidak diharapkan. Seperti misalnya kemarin kan ada sebelum kegiatan belajar mengajar, siswa itu sudah diberitahu untuk membawa alat-alat dan bahan untuk praktek dalam kegiatan membuat poster. Masih ada juga siswa yang tidak membawa alat seperti itu, Bapak. Dan kejadian yang kedua adanya terkendala sinyal pada saat praktek, Bapak. Karena kita membuat dua praktek poster, yang pertama secara manual dan yang kedua menggunakan secara digital. Jadi terkendala sinyal dalam pembuatan poster secara digital. Seperti itu, Bapak. Menurut Bapak sudah lancar apa masih ada masalah? Masih ada masalah dari itu ya, karena kita mengakses aplikasi dalam pembuatan poster secara digital itu, siswa masih terhambat dalam pembuatan poster secara digital. Berarti masalahnya itu adalah internet, jaringan internet, dan siswa itu ada yang lupa membawa alat, itu yang kendala-kendala yang strategi yang Bapak lakukan ternyata ada kendalanya begitu ya. Kemudian untuk tujuan pelajaran sudah tercapai yang bagaimana? Tadi kan kendalanya sudah Bapak sebutkan, tapi pasti ada yang tercapai. Dari tujuan pembelajaran itu kan ada 3. Yang pertama menentukan jenis-jenis poster. Yang pertama tuh siswa itu sudah mampu menentukan jenis-jenis poster. Jenis-jenis poster ada 2 berdasarkan isinya dan berdasarkan tujuannya. Tujuan pembelajaran yang berikutnya ada mampu merancang dan membuat poster dengan menentukan jenis, memilih karakter gambar serta menentukan tulisan yang menarik, dan dari itu siswa sudah mampu membuat poster yang menarik dan tak layak lah dipajang untuk masyarakat. Berarti tujuan dari pembelajaran dari 3 yang Bapak harapkan sudah termasuk ya, dari pembuatan poster, merancang, kemudian memilah jenis-jenis poster. Berarti sudah berjalan sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Baik, bisa Pak ceritakan hal yang baik apa yang dapat mungkin atau hal yang kurang saat praktik mengajar? Mungkin hal baik yang harus dipertahankan itu seperti persiapan itu harus tetap dipertahankan. Karena tanpa ada persiapan kan harus ada planning dalam sebelum mengajar gitu, Bapak. Dan yang kedua itu mengondisikan kelas. Jika kondisi pembelajaran seni budaya itu kan kebanyakan kondisi kelasnya belajar praktek gitu ya. Jadi siswa cukup antusias dalam kegiatan praktek. Jadi suasananya ya sedikit ribut lah kayak gitu. Kita harus bisa menjaga kondisi kelas, tetap siswa itu berkonsentrasi walaupun dalam kegiatan praktek dia harus berkonsentrasi dalam praktek dengan ice breaking dengan cara ice breaking kegiatan belajar. Namun dalam kegiatan belajar mengajar kemarin saya cuma memberikan ice breaking di awal pembelajaran aja. Mungkin untuk kedepannya harus bisa memberi ice breaking di sela-sela pembelajaran lah, biar nggak siswa itu bosan gitu, apalagi di jam-jam pembelajaran terakhir gitu. Berarti yang kurang itu sebenarnya Bapak sudah memberikan ice breaking, cuman terlalu masih sederhana supaya tidak terus-menerus Bapak lakukan, karena ini adalah pelajaran praktek, jadinya perlulah ice breaking pas lagi dia bosan gitu ya Pak. Jadi Bapak memperbanyak jenis-jenis ice breaking nantinya kan begitu Pak. Mungkin yang kurang lagi Pak? Mungkin saya memiliki planning dengan pembelajaran IT. Saya menggunakan aplikasi kan tadi saya sudah bilang dalam pembuatan poster ada yang menggunakan digital. Dan misalnya siswa bosan secara manual gitu ya, saya kasih aplikasi-aplikasi untuk menggambar secara digital seperti aplikasi Canva, Photoshop, dan aplikasi-aplikasi lain yang bisa digunakan untuk menggambar poster. Berarti kekurangannya itu belum menjelaskan aplikasi yang bisa digunakan oleh siswa gitu ya. Nanti mungkin Bapak lakukan untuk
kedepannya itu ternyata banyak ada aplikasi yang bisa membuat poster secara digital. Dan secara manual itu ada kurangnya, Pak. Jadi secara manual tidak sih Bapak, cuma dari alat-alat siswa untuk membawa alatnya aja sih. Iya. Pada saat membawa itu ada beberapa siswa yang sudah membawa, mungkin mereka belum mengerti cara memakainya. Misalnya seperti cat air kan tidak, kita di jenjang SMP itu belum paham cara menggunakan alatnya semua. Berarti kekurangannya berarti penggunaan alat itu Pak ya. Mungkin tindak lanjut untuk perbaiki kekurangan yang Bapak sudah bilang tadi itu kira-kira bagaimana? Tindak lanjut untuk kekurangan Ya, yang tadi kan masalahnya itu Bapak bilang ada siswa yang kurang membawa alat, kemudian menggunakan aplikasi mereka tidak terlalu paham, kemudian ada internet yang yang kurang dari, contohnya internet yang Bapak ingin lakukan secara digital, ternyata internetnya macet di dalam pembelajaran. Mungkin tindak lanjutnya bagaimana Pak? Mungkin dari yang pertama ya penggunaan alat itu mungkin kita yang pertama jika siswa lupa itu kita akan mengingatkan kembali, lebih mengingatkan lagi siswanya. Saya akan menggunakan perangkat kelas untuk mengingatkannya kembali. Saya seperti ketua kelas gitu untuk mengingatkan anggotanya untuk membawa alat kembali itu Bapak. Ya tadi hanya Bapak bilang hanya untuk di grup WA saja, sekarang menggunakan perangkat kelas seperti apa? Ketua kelas, sekretaris, itu tidak lanjut ini mereka, biar mereka yang ngajak teman-temannya lah, mengingatkan teman-temannya untuk membawa alat. Berarti Bapak sudah umpan balik dari siswa dengan Bapak sendiri. Untuk secara digital tuh mungkin saya akan berkoordinasi lagi ke operator sekolah mungkin. Bapak melibatkan operator sekolah. Melibatkan operator sekolah, IT sekolah untuk membantu dalam secara digital. Yang belum paham apa yang kita punya aset dari sekolah itu, Bapak gunakan aset itu ke teman Bapak di sekolah untuk membantu dalam kegiatan belajar mengajar. Terus rencana perbaikan yang bilang Bapak tadi itu kira-kira kapan Bapak? Rencana mungkin saya akan belajar tutorial bagaimana cara mengajar yang baik, selalu mengikuti pelatihan guru mengajar dan sharing session dengan guru-guru yang lain dan sekolah. Seperti MGMP gitu, berkolaborasi gitu ya. Lebih aktif di kegiatan MGMP Bapak. Berarti dekat-dekat ini Bapak sudah mulai lakukan itu Pak ya? Mungkin karena sekolah di SMP 6 ini sekarang sudah mulai akhir semester, mungkin di semester depan lah Bapak. Karena kan tahun ajaran baru ya. Tahun ajaran baru. Nah, sekarang udah selesai, udah mau rapotan. Mungkin di semester depan di tahun ajaran baru mungkin akan mulai Bapak dari perbaikan itu ya. Terus indikator keberhasilan kira-kira bagaimana? Dari Bapak bilang tadi sudah menjelaskan bahwa nanti akan ada dari aset sudah Bapak gunakan, dari perangkat sekolah juga Bapak sudah lakukan. Mungkin indikator keberhasilannya menurut Bapak itu apakah berhasil tidak Bapak lakukan? Saya jalani, saya berhasil lah Bapak. Dari siswa itu tetap nyaman dengan pembelajaran seluruh daya. Berarti Bapak yakin bahwa indikator yang Bapak lakukan nantinya akan berhasil gitu Pak ya. Kemudian daya dukung, tadi sudah Bapak jelaskan sih daya dukung. Menurut Bapak yang lebih jelas lagi daya dukung, kira-kira siapa yang mendukung Bapak dalam proses belajar mengajar sini? Karena kita di sekolah mungkin dari daya dukung dari kepala sekolah, dari guru-guru lain, operator sekolah, dan yang utamanya sih dari daya dukung siswa gitu. Dari seperangkat seluruh sekolah berarti Pak ya Bapak kolaborasikan untuk proses belajar mengajar di sekolah. Dari percakapan tadi sih sudah jelas Pak. Nah, kemudian kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita dari tadi Pak? Mungkin yang saya dapatkan mungkin dari menambah wawasan dari Bapak, dapat banyak pelajaran dalam kegiatan belajar mengajar, mungkin yang selain ada
observasi ini kita lebih siap jadinya. Siap dalam menghadapi kegiatan belajar mengajar ya, Pak. Dari percakapan kita ini bisa nanti ke depannya Bapak percaya diri bahwa dalam proses belajar mengajar itu lebih bertindak lagi. Iya, Pak. Saya harapkan juga tidak hanya saya aja, semua guru harus bisa seperti itu Bapak. Biar sebelum dia mengajar itu harus sudah siap dengan materi-materi yang akan digunakan gitu. Ya. Biar nggak sekedar ngajar aja gitu loh. Berarti Bapak sangat bagus sekali yang meningkatkan kualitas dalam proses belajar mengajar. Nah, yang saya tanyakan lagi Pak, nanti kan Bapak sudah bilang tadi dari permasalahan, kemudian Bapak menemukan solusinya sendiri ya. Mungkin nanti ke depannya Bapak ingin fokuskan lagi untuk pengembangan proses belajar mengajar itu apa Pak? Mungkin karena sekarang tuh di era globalisasi, di era global, mungkin di bidang IT saya akan kembangkan di era digital lah. Saya akan kembangkan dengan memanfaatkan aplikasi gambar digital, dan hanya menggambar poster, kita bisa juga gunakan di di materi-materi yang lain untuk menunjang proses pembelajaran. Berarti Bapak nanti kembangkan, fokuskan bahwa Bapak percaya nanti kita akan tergerus oleh digitalisasi, sehingga Bapak dalam proses belajar itu memperbanyak tentang digitalisasi, khususnya dalam membuat poster di situ Pak ya. Tanpa mengurangi membuat dari manual. Ya, itu seperti kita menggunakan digital, tapi di awal secara manual lah, baru dipindah ke digital, karena tahulah rasanya belajar di seni itu manual tuh lebih kelihatan beda hasil. Cuma untuk di dunia perindustrian, kalau secara manual kita sudah kalah, karena digital tuh bisa memperbanyak dengan mudah, dipercepat di bidang produksi itu lebih cepat lah gitu. Yang produksi ya, karena kalau digital kan kita bisa buat satu, tapi dicetak. Kalau manual kita buat satu ya satu aja, susah jadinya untuk. Ya, kita sudah menang di bidang di pasaran gitu. Betul sekali Pak. Ya, gimana perasaan Bapak dari perbincangan kita hari ini? Kemudian apa sih yang Bapak dapatkan dari kesimpulan dari tadi kita lihat? Mungkin perasaannya cukup lega sih Bapak, karena dari perbincangan ini saya lebih mendapat wawasan lebih dari kegiatan belajar mengajar gitu. Saya mendapat pelajaran banyak lah dari kegiatan ini Bapak. Dari pertama adalah pra, observasi, kemudian pasca observasi. Nantinya Bapak pasti melakukan terus supervisi akademi ini. Kita akan lakukan sesuai dengan jadwalnya. Semoga sih Bapak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak. Itu Pak ya. Terima kasih atas waktunya Pak ya. Sama-sama Pak. Selamat siang.